Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Solo 10, saya sekarang bersama Ketua KPU Kabupaten Ketapang, Teddy Wahyudin. Kemarin tanggal 6 kemarin baru saja ditetapkan terjadinya perubahan dapil di Kabupaten Ketapang. Nah, seperti apa? Kita tanya-tanya Bang Teddy. Bang Teddy, jumlah dapil Ketapang ini bertambah. Itu komposisinya seperti apa sih? Arah kebijakan perubahan dapil ini ya. Iya. Memang kita di PKPU 3 itu dijadwalkan di awal Februari untuk penetapan dapil ini. Nah, untuk membuat dan merancang dapil ini, KPU kemarin mencoba membuat 3 rancangan. Rancangan 1 itu adalah 6 dapil, rancangan 2 7 dapil, dan rancangan 3 itu adalah 8 dapil. Semua 3 rancangan ini kita share kepada masyarakat untuk ditanggapi. Untuk ditanggapi masyarakat umum maupun tokoh-tokoh politik ataupun siapa saja yang punya berkepentingan dalam kepemiluan 2024. Selain itu juga rancangan yang kami share itu juga diuji publikkan kepada semua tokoh politik, tokoh masyarakat, pendidikan, akademisi, pemuda, dan lain-lain sebagainya, tokoh masyarakat. Itu kami tiga sesi waktu itu mencoba menelurkan barang ini kepada semua masyarakat, tanggapannya seperti apa. KPU Ketapang dalam posisi ini, pada posisi waktu itu sampai sekarang itu tidak menyimpulkan dengan apa yang memasukkan argumen-argumen atau saran dari semua unsur masyarakat. KPU hanya menampung, kemudian hasilnya dibuat kronologis, ditampung dan disampaikan kepada KPU provinsi. KPU provinsi menyampaikan ke KPU RI. 3 rancangan itu adalah 6 kursi, 7 kursi, 8 kursi. Nah, hari ini kemarin KPU Ketapang menerima PKPU 6 2023 tentang jumlah alokasi kursi ya. Untuk keseluruhan se-Indonesia, dapilnya itu keseluruhan dapil yang ada di Indonesia, karena itu PKPU mencakup umum. Kemudian buka di lembaran Kalimantan Barat, kemudian substansi lagi kepada Ketapang. Ternyata Ketapang kita buka menjadi 7 dapil. 7 dapil ini adalah pertama seperti biasa, dapil 1 adalah Kota Delta Pawan, Muara Pawan, MHU. Itu tetap pada jumlah kursi 10 kursi. 10 kursi. Berarti tidak terjadi perubahan di dapil 1 ini. Tidak terjadi perubahan. Kemudian dapil 2 itu 5 kursi. Dapil 2 itu Simpang Hulu ya. Simpang Hulu, Simpang 2, kemudian Sungai Lawur. Ya, Sungai Lawur. Kemudian dapil 3-nya adalah Tayap, Tayap, Hulu Sungai, kemudian Sandai, itu 7 kursi. 7 kursi. 7 tetap kursi. Seperti yang bertambah. Dari 6 semulanya 6 kursi menjadi 7 kursi untuk pemilu untuk 2024 untuk dapil 3. Kemudian masuk ke kalau dapil 2 tadi itu berarti tidak terjadi perubahan. Dapil 2 tidak ada perubahan. Tidak perubahan. Bukan lagi ini ya, kita salah. Dapil 2 itu tetap pada dapil 2 5 kursi ya, betul. Dapil 2 5 kursi. Kemudian Ketapang 3 atau dapil 3 itu 7 kursi. Kemudian bertambah berarti Ketapang 3 bertambah 1 kursi. Kemudian Ketapang 4 terdiri dari Tumang Titi, Jerai Hulu, Pemahan, dan Sungai Melayu itu tetap di 6 ya.
Tetap 6 kursi ya. Tetap juga. Ya, 6 kursi. Kemudian Ketapang 5 yang di 2019 itu 7 menjadi 5. Ya, artinya berkurang. Berkurang. Kalau Ketapang 5 Maro, Manis Mata, Air Upas. Kemudian Ketapang 6 Singkup itu menjadi dapil 5 ya, dan menjadi dapil 6 masuk ke Kendawangan. Wilayah gitu. Kendawangan. Nah, kemudian jumlah kursinya 5 kursi. Berkurang atau bertambah? Dapil 5? Itu karena tidak ada perubahan, karena ini kan pembaharuan baru ya. Gitu. Karena kan dapil 6. Dapil 6 tuh kalau dulunya 11 kursi ya kalau kita bicara. Iya, bicara jumlah kursi ya. Dulu 2019 11 kursi, kalau misalkan sekarang berubah menjadi menjadi 5 berarti hilang 6. Tapi ada 7 dapil. Iya, waktu itu ya. Karena ini pecahannya, pecahan kecamatan. Kendawangan itu dipecah dari MHS dengan Benua Kayong, dan Benua Kayong sekarang Benua Kayong dan MHS menjadi satu dapil, ada dapil 7 dan jumlah kursinya adalah 7 kursi. Berarti kalau dijumlahkan dengan dia tetap bergabung dengan Kendawangan 13 kursi. 12 ya. 12 kursi kalau Ketapang bukan Ketapang 7, Ketapang 6 digabungin jadi 12 kursi. Tambahannya adalah Singkup. Ya, karena Singkup masuk. Singkup masuk ke Kendawangan 12 kursi. Tapi kan dipecah nih. Dapil 6 itu adalah Kendawangan Singkup, dapil 7 MHS dan Benua Kayong, atau Benua Kayong MHS. Nah, kemudian di dapil 5 itu semulanya di 2019 itu adalah 6 kursi. 7 kursi. 7 kursi. Nah, 7 kursi, kemudian ini menjadi 5. Persoalan menjadi 5 ini karena kita ada rumus khusus untuk pembagian jumlah penduduk dan suatu kecamatan untuk menjumlah sebuah kursi, maka muncullah ini 5 kursi untuk Ketapang 5. Ini semua Bang Yasmin, KPU Ketapang sudah menerima tanggapan dari masyarakat, sudah menerima tanggapan dari beberapa partai tentang usulan rancangan ini semua. Tanggapan itu juga dibawa pada pleno KPU Ketapang dan disampaikan lagi kepada ini. Jadi kami hanya menerima tanggapan saja, tidak menyimpulkan, karena ini semua hak patennya atau hak wewenangnya ada di KPU RI untuk menetapkannya. Jadi kita harus bekerja, KPU bekerja dalam hal logistik ya. Kedepannya menjadi 7 dapil. Teman-teman partai politik yang peserta pemilu juga bekerja, bersosialisasi, berkampanye juga menjadi 7 dapil. Perjuangan untuk mendapatkan beberapa dapil itu ada dengan di peserta pemilu. Ada tidak daerah yang berkurang kursinya karena jumlah penduduknya berkurang? Di Ketapang 5. Ketapang 5? Ya, Ketapang 5. Ketapang 5 itu kan di Manis Mata ya. Manis Mata berkurang, maka jumlah kursinya dari 7 kursi menjadi 5. Kalaupun nanti kita bertahan atau ditetapkan KPU pusat tetap pada dapil atau 6 dapil, ini kalau kita jumlah pembagian penduduk, jumlah bilangan penduduknya, pembagian penduduknya untuk mendapatkan kursi itu, Ketapang 2 menjadi 6 dari 7 kursi. Kalaupun 6 dapil, kalaupun 6, jadi tetap gitu. Jadi kan ada rancangan, teman-teman partai politik saya pikir sudah menerima rancangan itu. Jadi di rancangan 1 di 6 dapil itu, dapil 5 itu 6 kursi. Awalnya kan 7 kursi. Ya kenapa misalkan jadi 6 kursi? Karena jumlah penduduknya di Manis Mata juga agak menurun. Ya berkurang. Maka dihitung dari jumlah beberapa kecamatan, 4 kecamatan Singkup, Maro, Manis Mata, Air Upas digabungin, jumlah kursinya mendapat. Gitu ya. Dalam penetapan dapil ini kan ada perubahan
perubahan apa ya? Mungkin bagi anggota dewan yang lama, tentu mereka akan menyesuaikan diri lagi, terutama untuk dapil-dapil yang berubah. Tingkat penolakannya seperti apa sih? Kita tidak sampai ke sana. Jadi kami hanya pada posisi rancangan, ini rancangan nih kan, dengan berdasarkan 7 prinsip itu kan kedepankan. Nah, tanggapan-tanggapan itu ya beberapa partai memang ada yang mengajukan dapil 1, ada dapil 6 dapil, ada yang mengajukan 6 dapil atau 7 dapil. Itu semua KPU Ketapang itu hanya merangkum. Ya, menampung saja. Urusan-urusan itu kita sampaikan kepada KPU RI melalui KPU Provinsi. Dan di KPU Provinsi juga semua dipresentasikan, dihadiri Bawaslu dan partai-partai politik. Jadi ini semua mekanisme ini kami sudah melakukan dan sangat terbuka, sangat transparan, kepentingannya untuk kepentingan semua. Semua ini ada dengan KPU RI, di leading sektornya untuk penetapan dapil. Ini sudah final keputusan ini? Final kan sudah ada keluar PKPU 2023. Dan mudah-mudahan teman-teman di partai sudah masih mulai bersiap ya, karena tidak lama lagi. Ya, sebentar lagi kita akan masuk ke masa pencalonan kan. Pencalonan. Dalam kita nanti akan selesai persiapan pencalonan, dan hari ini kita masih dalam tahapan awal pemutakhiran data pemilih. Di tanggal 12 kita akan coklit serentak ya. Kemudian diawali dengan apel teman-teman Pantali, pelantikan Pantali dan apel Pantali, kemudian dilanjutkan dengan Bimtek Pantali, dan coklit serentak di tanggal 12 nanti, coklit pertama perdana. Nah, di sisi lain juga irisannya di tanggal 6 sampai tanggal 26 Februari ini KPU Ketapang memverifikasi calon Dewan Perwakilan Daerah. Ada beberapa calon yang masuk sampling di KPU Ketapang yang harus diverifikasi. Berarti intinya yang jelas bahwa di Ketapang dapil bertambah, ditetapkan menjadi 7 dapil sekarang. 7 dapil, jadi Ketapang 6 itu dipecah menjadi Ketapang 6 dipecah. Dulunya Ketapang 6 itu 3 kecamatan ya. Sekarang itu menjadi 2 kecamatan. Masing-masing Kendawangan. Dapil 6 itu dapil 6 itu Benokayung salah. Jadi dapil 6 itu Kendawangan dengan Singkup. Nah, tambahannya dapil 7. Pecahan juga dari dapil 6 dulunya adalah MAS dengan Benokayung. Cuma kursinya 7. Semoga semuanya berjalan lancar. Bang Denny, terima kasih atas kesempatan bincang-bincangnya. Yasmin Umar untuk Soros 10.